Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran daring IPA. Kali ini kita akan membahas latihan soal sistem reproduksi manusia untuk materi kelas 9. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menemani kalian belajar daring di rumah. Tetap semangat walaupun di rumah kita tidak bisa tatap muka, tapi kita tetap belajar bisa bersama melalui video pembelajaran kali ini. Baiklah, kalian siapkan buku modul, buku tulis maupun pulpen atau pensil kalian masing-masing. Kita bahas soalnya dari nomor 1. Perhatikan fase-fase pembelahan berikut. Berdasarkan gambar, urutan fase pembelahan sel secara mitosis yang benar adalah pembelahan mitosis terdiri dari 4 fase, yaitu fase profase, metafase, anafase, dan telofase, atau biasa Bu Guru singkat PMAT. Profase, metafase, anafase, telofase. Profase, fase yang pertama, ini diawali dengan inti selnya mulai rusak, kelihatan kromosom-kromosomnya ini, berarti B ini ini adalah profase. Fase pertama, kemudian fase yang kedua, metafase, itu kromosom telah berjajar di bidang pembelahan. Berarti ini kedua ini adalah metafase. Kemudian yang ketiga, fase anafase, itu kromosom sudah mulai tertarik ke kutub pembelahan. Berarti ini anafase. Kemudian terakhir telofase, sudah mulai terbentuk sel anakannya. Nah, membelah jadi 2, ini berarti fase yang terakhir atau keempat. Jadi fase yang pertama ditunjukkan oleh gambar B, fase yang kedua metafase itu gambar A, fase yang ketiga anafase gambar C, dan fase keempat yaitu ditunjukkan gambar D atau telofase. Berarti jawabannya yang B, A, C, D. Berarti B. Kemudian soal yang kedua, perhatikan pernyataan berikut. Muncul gelindong-gelindong pembelahan, kromosom berjajar di bidang pembelahan, kromosom paling terlihat jelas saat diamati dengan mikroskop, kemudian 4 kromatid belum bergerak ke kutub pembelahan. Pernyataan tersebut menunjukkan ciri-ciri tahapan sel pembelahan sel, yaitu, tadi nomor 1 sudah ada ini, kromosom berjajar di bidang pembelahan. Berarti ini pada fase kedua. Fase kedua yaitu metafase. Jadi jawabannya yang D. Yang lanjutkan nomor 3. Pembelahan sel terdiri dari 2 macam, yaitu pembelahan mitosis dan meiosis. Perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis yang benar adalah pembeda A. Tempat terjadinya mitosis sel gamet, meiosis sel somatis. Ini salah harusnya mitosis itu di sel somatis, meiosis sel gamet. Kemudian B. Jumlah kromosom sel anak, mitosis setengah kromosom sel induk. Berarti ini salah harusnya sama dengan kromosom sel induk. Meiosis sama dengan kromosom sel induk. Salah harusnya setengah kromosom sel induk. Jadi ini kebalik, harusnya meiosis. Kemudian C. Hasil anakan. Hasil anakan mitosis 4 sel, meiosis 2 sel. Salah harusnya mitosis 2 sel, meiosis 4 sel anakan. Tujuannya mitosis, pertumbuhan dan regenerasi sel yang rusak. Betul meiosis mempertahankan jumlah kromosom dalam keturunannya melalui pembentukan gamet. Betul. Berarti jawabannya yang D. Nomor 4. Bagian testis yang berperan dalam produksi sperma dan hormon testosteron disebut bagian testis namanya betul, tubulus seminiferus. Dan nomor 5. Organ reproduksi laki-laki yang berfungsi untuk memproduksi sperma dan organ yang berfungsi sebagai tempat pematangan sperma.
memproduksi sperma tadi testis, tepatnya pada bagian tubulus seminiferus. Kemudian tempat pematangannya di epididymis, berarti jawabannya yang selanjutnya nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Ini organ reproduksi laki-laki. Organ yang berfungsi menyalurkan sperma dari testis menuju kantong sperma atau vesikula seminalis. Ditunjukkan nomor, kita namai dulu. Nomor 1 ini vas deferens, nomor 2 ini epididymis, nomor 3 testis, nomor 4 uretra. Yang menyalurkan sperma dari testis ke vesikula seminalis, berarti ini testis, nanti disalurkan ke vesikula seminalis, berarti salurannya yaitu vas deferens, ya, nomor 1. Ya, nomor 7, organ reproduksi pada wanita. Berdasarkan gambar tersebut, pernyataan yang benar adalah, kita namai dulu, nomor 1 ini tuba falopi atau ovidum, nomor 2 itu uterus, nomor 3 ovarium, nomor 4 ini vagina. Ya. Pernyataan A, nomor 1 vagina, berarti salah ya. Nomor 2 uterus, ya betul, berfungsi sebagai tempat memproduksi hormon estrogen, salah ini fungsinya. Kemudian nomor 3 ovarium, betul ya, berfungsi sebagai tempat memproduksi ovum dan estrogen, berarti C ini adalah benar. Selanjutnya nomor 8. Perhatikan gambar siklus haid berikut. Berdasarkan gambar, hormon yang ditunjuk oleh tanda panah. Tanda panah yang ini ya, yang lebih bawah. Ini kan ada 2 gambar hormon ya, ini siklusnya hormon pada menstruasi, ini 1. Bawah ini yang ditanyakan berarti hormonnya ini naik sebelum ovulasi, ini hari ke-14 ovulasi, ini naik kemudian turun. Nah, ini hormonnya adalah berarti estrogen. Kalau ini kan mulai naik setelah ovulasi, ini progesteron. Berarti jawabannya adalah estrogen. 9. Penyakit berkaitan dengan sistem reproduksi berikut yang disebabkan oleh bakteri dan jamur berturut-turut adalah gonore. Gonore ini bakteri ya. Kalau AIDS disebabkan oleh virus, berarti salah. B. Sifilis disebabkan oleh bakteri, candidiasis oleh jamur, berarti jawabannya adalah B. Selanjutnya 10. Pada siklus menstruasi terjadi peningkatan hormon LH. Peristiwa ini terjadi pada fase ovulasi. Nah, luteinizing hormon itu pada fase ovulasi. 11. Pada siklus menstruasi terjadi proses praovulasi yang ditandai dengan tebalnya dinding rahim atau endometrium. Hormon yang berfungsi mempertahankan ketebalan dinding rahim adalah, untuk mempertahankan dinding rahim, maka ini adalah hormon progesteron. B. Kemudian nomor 12. Hipofisis merupakan kelenjar yang terdapat di bawah otak sadar. Bagian ini menghasilkan hormon yang kerjanya mempengaruhi kelenjar kelamin. Hormon yang dimaksud adalah yang terdapat di bawah otak besar, ada kelenjar hipofisis, ini menghasilkan hormon, yaitu hormon yang mempengaruhi kelenjar kelamin disebut FSH atau follicle stimulating hormone, berarti yang B. Kemudian kita lanjutkan nomor 13. Pada siklus menstruasi, folikel yang telah melepaskan ovum berubah menjadi corpus luteum penghasil hormon progesteron. Apakah pengaruh hormon tersebut apabila ovum tidak dipenuhi sperma? Berarti
Kalau tidak dibuahi oleh sperma, maka yang terjadi adalah endometrium akan meluruh, merangsang perkembangan folikel baru atau terjadi menstruasi. Berarti jawabannya ya A. Kemudian nomor 14. Pernyataan yang benar berkaitan dengan hipogonadisme adalah hipogonadisme termasuk penyakit dalam sistem reproduksi. Ini pada laki-laki ya, ini akan terjadi degenerasi fungsi testis karena pengaruh hormon. Berarti jawabannya yang D. Kita lanjutkan nomor 15. Perhatikan ciri-ciri suatu penyakit berkaitan dengan sistem reproduksi pada manusia. 1. Sakit saat buang air kecil. 2. Terdapat luka yang melepuh dan berair. 3. Timbul rasa gatal atau sakit pada daerah kelamin. 4. Timbul gejala flu, demam, nafsu makan hilang, dan kelelahan. Ciri-ciri tersebut dimiliki oleh penderita. Ya, ciri-ciri tersebut dapat kalian lihat di buku kalian. Modul itu termasuk ciri-ciri penyakit sifilis. Ya. Kemudian nomor 16. Upaya pencegahan yang dapat kita lakukan agar terhindar dari penyakit berkaitan dengan sistem reproduksi kecuali, berarti yang bukan ya, ini bukan untuk menghindari penyakit sistem reproduksi. A. Membersihkan organ reproduksi, betul ya, ini dari. B. Mengganti pakaian dalam 2 hari sekali. Berarti ini salah ya. Berarti jawabannya yang B ini. Ini kan bukan ya, kecuali itu berarti yang bukan. Berarti ini kan bukan untuk menghindari penyakit berkaitan dengan sistem reproduksi. Lanjutnya nomor 17. Pernyataan berikut adalah usaha untuk mencegah penularan virus HIV. Kecuali, berarti yang bukan untuk mencegah penularan virus HIV. A. Menggunakan jarum suntik yang steril dan sekali pakai. Betul ya. Kemudian B. Peralatan operasi harus steril, betul. C. Tidak perlu melakukan donor darah. Berarti ini bukan untuk mencegah ya, ini berarti salah. Kecuali itu berarti yang bukan. Ini betul. Meriksa darah sebelum transfusi darah, betul. Nomor 18. Oogenesis berlangsung dalam beberapa tahap. Hasil akhir dari proses oogenesis adalah 1 ootit dan 2 badan polar. Salah ya. B. 1 ootit dan 3 badan polar. Nah ini betul, berarti jawaban yang B. Seperti halnya oogenesis, spermatogenesis juga berkembang dalam beberapa tahap. Pada proses pertumbuhan dan perkembangan sperma, sel haploid dimulai pada tahapan spermatogonium. Salah, spermatoprimer itu juga masih diploid, belum haploid. Yang mulai haploid itu adalah spermatosit sekunder. Mulai sekunder itu sudah selnya haploid atau N. 20. Perhatikan alat-alat kelamin laki-laki berikut. 1. Epididymis. 2. Vas deferens. 3. Saluran ejakulasi. 4. Tubulus seminiferus. Urutan saluran dari dalam tubuh keluar tubuh yang benar adalah, nah kita urutkan dari dalam. Berarti yang pertama adalah ya tubulus seminiferus ya, ini di testis ya, berarti ini 1. Kemudian nomor 2 epididymis. Nomor 3 vas deferens. Nomor 4 saluran ejakulasi atau vesicula seminalis. Nanti jawabannya 4, 1, 2, 3. Nanti jawabannya yang C. Ya, kita lanjutkan ke soal Rom 2. 1. Pembelahan sel dibedakan 2, yaitu mitosis dan meiosis. Jelaskan perbedaan kedua macam pembelahan tersebut. Tadi sudah ada di soal pilihan ganda ya. Kita coba jawab. Perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis. Pembeda yang pertama itu tempat berlangsungnya. Mitosis itu di sel tubuh atau somatik, meiosis di sel kelamin atau gamet.
Jumlah sel anakan, mitosis itu 2 sel, meiosis 4 sel. Jumlah kromosom sel anakan, mitosis itu sama dengan sel induk, kemudian meiosis setengah dari kromosom sel induk. Tujuan mitosis untuk perbaikan sel yang rusak, kalau meiosis mempertahankan jumlah kromosom keturunannya. Kemudian nomor 2, perhatikan gambar berikut. Ini adalah organ reproduksi pada perempuan ya atau wanita. Identifikasikanlah nama-nama organ reproduksi pada gambar dan jelaskan fungsinya masing-masing. Ada ini A, B, C, D, E, F, kemudian G. Kita jawab. Yang A itu adalah ovarium atau indung telur, berfungsi menghasilkan ovum atau sel telur. B ini adalah tuba falopi atau oviduk atau saluran telur, berfungsi menyalurkan ovum dari ovarium ke uterus dan sebagai tempat fertilisasi atau pembuahan bertemunya sel sperma dan sel telur. C ini adalah fimbriae yang berfungsi menangkap ovum hasil ovulasi dari ovarium. Kemudian yang D, dia adalah uterus atau rahim, berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya embrio. Kemudian yang E ini adalah endometrium, berfungsi tempat penempelan embrio atau implantasi. Kemudian yang F ini vagina, berfungsi sebagai jalan lahir bayi dan sebagai alat kopulasi. Terakhir G adalah leher rahim atau serviks, berfungsi menghubungkan vagina dengan rahim atau uterus. Kita lanjutkan nomor 3. Organ reproduksi laki-laki dibedakan menjadi bagian luar dan dalam. Sebutkan 2 organ reproduksi laki-laki bagian luar dan jelaskan fungsinya masing-masing. Itu yang luar itu berarti di luar ya. Kelihatan ini penis, alat kopulasi yang di dalamnya terdapat uretra sebagai saluran urin dan saluran sperma. Kemudian organ bagian luar lagi yang kedua yaitu skrotum, ini berupa lipatan kulit yang berfungsi untuk melindungi testis. 4. Perkembangan embrio dibedakan menjadi 3 periode yaitu trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Jelaskan ciri-ciri setiap periode tersebut. Trimester 1 cirinya ukuran embrio kurang lebih 7 mm. Embrio telah memiliki bakal tulang belakang dan otak mulai terbentuk. Janin dapat menggerakkan kaki dan lengan, jenis kelamin sudah tampak dan detak jantung mulai dapat dideteksi di akhir periode. Kemudian trimester 2 ukuran janin kurang lebih 19 cm, beratnya setengah kilogram, jari tangan dan kaki sudah terbentuk, mata sudah mulai membuka dan mulai terbentuk gigi pada akhir periode. Kemudian terakhir trimester 3, cirinya sistem sirkulasi dan respirasi mengalami perubahan. Tulang mulai mengeras, otot mulai menebal, dan ukuran bayi kurang lebih 50 cm dan beratnya 2-3 kg di akhir kehamilan. Untuk nomor terakhir, nomor 5, ada berbagai upaya yang dapat kita lakukan untuk meminimalisir atau mencegah penyakit atau gangguan atau kelainan yang berkaitan dengan organ reproduksi. Sebutkan upaya pencegahan tersebut. Contoh upayanya untuk mencegah penyakit atau gangguan organ reproduksi yang pertama itu menjaga kebersihan organ reproduksi.
Kemudian menghindari perilaku seks bebas. Kemudian bisa menjauhkan diri dari penggunaan obat terlarang atau narkoba melalui jarum suntik secara bergantian. Kemudian rajin berolahraga. Terakhir, menjalani pola hidup yang sehat dengan memperhatikan asupan nutrisi atau gizi yang harus kita perhatikan sehari-hari kita. Jadi itu upaya untuk mencegah penyakit atau gangguan pada organ reproduksi. Demikian tadi pembahasan latihan soal sistem reproduksi pada manusia. Terima kasih, silahkan like, comment, share, dan subscribe untuk video pembelajaran kali ini. Tetap jaga kesehatan di rumah. Jika keluar rumah, patuhi protokol kesehatan COVID-19, rajin cuci tangan. Jika keluar rumah memakai masker dan social distancing selalu diperhatikan ya. Terima kasih untuk video pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar di rumah. Kita akan ketemu di video pembelajaran berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.